Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirmasani dengan NIM 2404200030. Saya berasal dari kelas 1A, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikul Saleh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PKMK saya yang berjudul Luberkun, lulur, beras ketan, dan kunyit. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Beras ketan mempunyai khasiat yang luar biasa untuk kecantikan. Kandungan antioksidan yang sangat tinggi ada pada beras ketan, yang berguna untuk mencegah penuaan dini. Ada juga kandungan gamma oryzanol yang bisa melindungi kulit dari paparan sinar UV dan matahari. Kunyit merupakan jenis rempah yang tidak perlu diragukan lagi khasiatnya untuk mencerahkan kulit. Terlebih kunyit mempunyai kandungan kurkumin yang bisa menjadi anti radang, antioksidan, dan antibakteri yang bisa membantu mencerahkan dan mematikan bakteri penyebab jerawat. Produk ini harapannya mengajak masyarakat untuk tampil cantik dengan cara yang sehat. Vitamin bermanfaat yang terkandung dalam produk yakni vitamin A, B1, C, dan E yang berperan besar dalam menutrisi kulit. Fungsi lulur ini sebagai pembersih noda-noda hitam kulit, baik kulit wajah maupun kulit seluruh tubuh, bekas jerawat, dan dapat menghilangkan belang pada kulit tubuh akibat dari sinar matahari. Kedua adalah gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, gambaran umum lingkungan. Kunyit merupakan tanaman obat berubah semak dan bersifat tahunan atau perennial yang tersebar di seluruh daerah tropis. Beras ketan putih merupakan salah satu produk hasil pertanian di Indonesia yang biasanya dikonsumsi dalam bentuk olahan atau jajanan atau snack. Tetapi di produk saya ini, saya membuat inovasi dari beras ketan dan kunyit sehingga menjadi sebuah lulur yang tidak berbahan kimia. Jadi bisa dipakai di tubuh ataupun di wajah. Kemudian solusi bagi masyarakat, yaitu dapat membantu para petani beras dan kunyit dengan meningkatnya popularitas seluruh beras ketan dan kunyit saya tadi. Petani bisa mendapatkan pasar yang lebih luas untuk produk mereka. Hal ini mendorong stabilitas harga dan permintaan serta memberi petani pendapatan tambahan. Yang ketiga ada potensi sumber daya. Beras ketan sendiri banyak dijual di mana-mana, termasuk kunyit yang sangat mudah ditemui dan juga sangat mudah dibudidaya. Oleh karena itu, kami menggunakan beras ketan dan kunyit sebagai bahan utama pembuatan lulur beras ketan dan kunyit. Di sini saya membuat inovasi tentang produk saya, yaitu membuat lulur yang berbahan dasar beras ketan dan kunyit yang dapat menghilangkan bekas jerawat dan kulit belang, terutama untuk para remaja. Kemudian analisis produk. Di sini nama produk saya adalah Luberkun. Saya mengambil nama Luberkun, mengapa? Karena nama tersebut merupakan singkatan dari kalimat lulur beras ketan dan kunyit. Kemudian bentuk produk. Bentuk produk saya seperti wadah lulur dengan wadah warna putih dan desain berwarna coklat muda dan krim. Kemudian analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Terbuat dari bahan alami serta tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua, harga yang terjangkau di segala kalangan. Dan yang ketiga, bisa untuk wajah dan badan. Kemudian weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah hanya tersedia di ukuran 250 ml. Yang kedua, tidak mampu bertahan lama karena tidak mengandung bahan pengawet. Kemudian opportunities atau kesempatan. Yang pertama, banyak kalangan remaja yang mengandungi produk-produk berbahan organik. Kemudian threat atau ancaman, yaitu banyaknya produk lain yang menjadi saingan pemasaran. Kemudian analisa keuangan. Yang pertama, biaya produksi. Cara mencarinya adalah bahan habis pakai ditambah perlengkapan, yaitu bahan habis pakai tadi 3 juta ditambah perlengkapan 3.255.000 sama dengan totalnya 6.255.000. Kemudian BEP harga, yaitu biaya produksi dibagi total produksi. Biaya produksi 6.255 dibagi total produksi yaitu 400. Jadi totalnya adalah 20.000. BEP harga akan mencapai impuls pada saat harga mencapai 16.000. Kemudian C, pendapatan, yaitu harga dikali jumlah produk. Harga 20.000 dikali jumlah produk 400 sama dengan 8 juta. Kemudian keuntungan, yaitu pendapatan dikurang biaya produksi. Pendapatan 8 juta dikurang biaya produksi 6.255.000, yaitu 1.745.000. Kemudian BEP produksi, yaitu biaya produksi dibagi dengan harga. Biaya produksi 6.255.000 dibagi 20.000 harga. Jadi 312 buah. Jadi pemasaran lulur beras ketan dan kunyit akan mencapai impuls pada saat produksi mencapai 312 buah. Dan yang terakhir adalah BEP tingkat pengembalian
biaya produksi atau keuntungan. Biaya produksi 6.255.000, kemudian dibagi dengan keuntungan 1.745.000, sama dengan 3,5. BEP tingkat pengembalian akan tercapai dalam waktu kurang lebih 3,5 bulan atau 3,5 bulan. Dan metode pelaksanaan. Sebelum itu kita harus memiliki tahap persiapan, yaitu pemilihan bahan baku dan bahan penunjang, serta terperinci juga diperlukan persiapan yang matang, serta survei atau penyiapan tempat pemasaran secara offline dan online dengan sarana dan prasarana untuk menunjang proses produksi yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah tahapan pembuatan produk. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan, yaitu alat, wadah, spatula, sendok, blender, dan kemasan lulur. Kemudian bahan, beras ketan, kunyit, minyak zaitun, susu bubuk, dan kopi. Dan proses pembuatan lulur beras ketan dan kunyit. Yang pertama adalah proses penyiapan. Caranya, cuci bersih beras ketan, kemudian rendam selama semalam, kemudian potong tipis kunyit dan kemudian keringkan di bawah sinar matahari secara langsung. Kemudian yang kedua, proses penghalusan. Masukkan beras ketan yang sudah direndam semalaman ke dalam blender, kemudian haluskan. Haluskan juga kunyit dan yang sudah dikeringkan. Kemudian proses pencampuran. Masukkan beras ketan yang sudah dihaluskan ke dalam wadah, lalu masukkan bubuk kunyit dan kopi. Kemudian masukkan minyak zaitun secukupnya dan aduk hingga merata. Kemudian proses pengemasan. Masukkan lulur yang sudah jadi ke dalam kemasan yang sudah disiapkan. Kemudian bersihkan pinggiran kemasan yang terkena lulur. Tutup dengan penutup kemasan, kemudian segel dan diberi stiker logo pada kemasan. Dan yang terakhir adalah proses penyimpanan. Simpan lulur di suhu ruang, jangan biarkan terkena sinar matahari secara langsung. Dan strategi pemasaran dan promosi. Di sini saya melakukan proses pemasarannya secara offline dan online. Untuk penjualan online, rencana akan dipasarkan melalui media sosial Instagram, yaitu _luberkun, dan marketplace Shopee bernama Morisam30 Luberkun. Dan untuk pemasaran offline, produk ini akan dipasarkan pada toko-toko seperti yang menjual skincare dan membuka stand di suatu tempat yang cenderung banyak orang. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari produk saya ini, evaluasi pada produk lulur dan beras ketan dan kunyit sebagai pembersih bekas jerawat dan juga mencerahkan wajah dan badan bisa digunakan 2-3 kali seminggu dan gunakan secara rutin dan teratur untuk hasil yang maksimal. Baik, sekian presentasi saya mengenai produk PKMK saya yang berjudul Luberkun, lulur beras ketan dan kunyit. Semoga produk saya ini dapat membantu masyarakat untuk dapat menghilangkan bekas jerawat dan kulit belang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.